Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami supaya kami dapat menyelami kehendak-Mu dan hanya menjalankan kehendak-Mu saja di atas segala sesuatu. Bantu kami untuk tidak memakai nama Allah untuk kepentingan egoisme kami. Semoga kami semakin menyerahkan hidup kami kepadamu, pada kehendak-Mu, dan menerima kehendak-Mu sebagai yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali berpikir, seringkali merenung, kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan Tuhan? Kita sudah doa novena, kita pergi ke Bapa Maria, berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam doa. Tapi sepertinya doa kita tidak dipenuhi. Salah satu sebabnya adalah kita tak jarang memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita seringkali apa yang kita pikirkan itu ingin supaya terjadi. Bahkan yang paling baik sekalipun, ya, kita berharap Tuhan memenuhi permintaan saya. Saudara, inilah yang kita sebut dengan misteri kehendak Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Injil, Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti kehendak Allah, kalau kamu tidak menanggalkan dirimu sendiri, kalau kamu tidak menanggalkan keinginan, nafsu, kerinduanmu, menyangkal diri, mengosongkan diri, kamu tidak akan layak menjadi muridku. Inilah proses yang sebetulnya proses kemuritan, ya, dan proses doa juga. Kita berusaha dan berjuang untuk mengalahkan ego kita. Berjuang untuk menanggalkan keinginan-keinginan kita. Sebesar apapun, bahkan semurni apapun. Ya. Nah, itulah yang terjadi, kesalahan yang terjadi pada bacaan pertama hari ini ketika orang Israel menggunakan tabut perjanjian untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka justru korbannya begitu banyak. Dan anak Imam Eli, Hofni dan Pinihas juga mati. Dan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Dan yang sama juga ketika si kusta yang telah disembuhkan seketika oleh Yesus itu, Yesus melarang untuk memberitakan kabar tentang penyembuhan itu, tapi dia nekat memberitakan kabar gembira kepada orang lain bahwa dia, ya, disembuhkan, dibebaskan, dibersihkan, dimurnikan, ya, dari penyakit kusta. Akibatnya Yesus tidak bisa masuk ke sana kemari dengan bebas. Maka dia bersembunyi atau berada di tempat-tempat yang sepi. Karena Yesus mengatakan ingin supaya dia, identitasnya dia itu tidak disalah mengertikan sebagai Mesias. Saudara, inilah yang harus menjadi perjuangan pergulatan kita. Jadi di saat pandemi ini, di saat hidup kita sulit, di saat segala sesuatu, kita belajar melepaskan diri dari kungkungan pikiran kita, dari kehendak kita. Bahkan mungkin ketika sakit sekalipun, ya, ketika sakit sekalipun kita tetap bersandar, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebagai contoh, misalnya, Padre Pio, ya, dia begitu menderita sekali, ada luka-luka dalam tubuh Yesus yang ada dalam tubuhnya. Dia disingkirkan, dia dibuang, dia tidak dilarang untuk merayakan Ekaristi. Apa yang tidak salah pada Padre Pio? Tetapi Tuhan ternyata punya maksud yang lebih dalam daripada itu. Itu menjadikan dia sebagai contoh bagaimana kehendak Tuhan terjadi pada hidupnya. Dan sungguh luar biasa. Kesaksian hidupnya bisa menyembuhkan banyak orang. Orang datang kepada dia minta kebijaksanaan dan seterusnya. Yesus sendiri
adalah Allah, tapi dia harus taat kepada kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Bunda Maria dan semua orang kudus. Jadi kalau kita ingin, saudaraku terkasih, dalam hidup ini dipakai Tuhan, maka kita harus taat kepada kehendak Allah. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa sebesar, seberat apapun, kita belajar untuk mendengarkan, Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku? Sekali lagi, kemarin saya katakan ada satu kalimat yang bagus dalam bahasa Jawa, rasa sakjroning rasa. Rasa di balik rasa itu. Jadi kita belajar melihat hidup kita itu, merasakan, mengalami, menyelami pengalaman-pengalaman itu, dan di dalam pengalaman itu membiarkan pengalaman itu mewahyukan sesuatu, memberi makna kepada hidup kita. Apa yang sesungguhnya dengan peristiwa itu mau dikatakan kepada kita, dan kehendak Allah mau seperti apa. Dan itulah rasa sakjroning rasa. Jadi kita melihat Tuhan mau apa dengan peristiwa hidupku itu. Dan itu kita mendengarkan, dan salah satu cara untuk mendengarkan kehendak Tuhan, apa yang Dia inginkan, tidak lain adalah belajar untuk diam, hening, dan sunyi. Sekali lagi saya katakan, untuk belajar diam dan hening dan sunyi. Mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam hati kita. Ya. Jadi itu, selain belajar diam dan hening dan sunyi, coba belajar berdialog dengan Tuhan. Dalam hening dan sunyi itu kita berdialog dengan Tuhan. Seperti orang kusta itu. Seandainya engkau mau, kata orang kusta itu, setelah tertunduk dan tersungkur di depan kaki, seandainya engkau mau. Dan Yesus mengatakan, aku mau. Lalu menjamah, dan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Jadi ketika orang berani menyerahkan hidupnya, menyerahkan pasrah, ada dialog tulus, dialog kesungguhan hati, ketulusan hati, maka seketika itu juga sembuhlah penyakit kusta. Anda bayangkan penyakit kusta seperti apa? Mengerikan. Tapi Yesus menyembuhkan seketika itu juga. Wow, ini luar suatu pertanyaan yang bagus sekali ketika kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang seketika itu juga. Ya, hampir dalam kitab suci seringkali Yesus menyembuh ketika Yesus hadir, ketika Yesus diizinkan bekerja menurut kehendak Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Semoga Anda, kita semua, dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, seperti Bunda Maria, let it be. Sekali lagi, let it be, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara, ini perjuangan kita. Ini ayam ini bagus sekali, dia berkokok mendekat kepada saya. Tanda bahwa iya benar gitu loh. Tapi itulah saudaraku, perjuangan kita. Ya. Dan itu tidak mudah. Kita melepaskan daya kontrol kita. Kita kan suka mengontrol orang lain. Kita suka mengontrol diri kita sendiri. Kita suka mengontrol siapapun. Bahkan Tuhan pun kita kontrol. Jadi kalau kita doa-doa kita tidak dikabulkan, rasanya tidak dikabulkan, problem kita tidak selesai. Pertanyaannya adalah, Tuhan mau apa dengan segala itu? Mungkin Tuhan mau menurunkan ego-ego kita. Ya. Tuhan menurunkan pikiran kita yang sombong. Tuhan menurunkan keangkuhan kita. Supaya kita menjadi lebih rendah hati. Seperti kurang kusta itu, seandainya engkau mau. Ya. Dan itulah yang seringkali penderitaan terjadi supaya kita tidak menyombongkan diri. Juga ketika kita dalam penderitaan. Saya mengatakan itu seringkali ada orang-orang yang menderita yang sombong gitu loh. Dibantu tidak mau, katakanlah, ya, merasa diri tetap bisa, ya. Tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan apa yang disarankan, misalnya pengakuan dosa, kemudian sakramen orang sakit, nggak usah. Jadi ada kesombongan-kesombongan yang membuat Tuhan itu tidak masuk ke dalam diri kita karena kita punya kesombongan. Jadi seringkali penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk menungsepkan, menghancurkan ego kita, melepaskan ego kita, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara,
inilah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang saya ajukan kepada kita semua. Saya pun juga demikian. Bukan hanya Anda, kami pun para imam, para biarawan. Seringkali merasa sombong dengan segala apa yang kami miliki. Yang apa yang ada pada kami. Ya. Dan seringkali Tuhan mendidik kita untuk lebih rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua untuk selalu lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Tersungkur di depan Yesus. Dan mohon dan berdialog dengan Yesus. Seandainya kau mau, sembuhkan aku. Dan kita menjadi lebih rendah hati. Dalam hidup ini, dalam doa ini, dalam permohonan ini. Tuhan yang berkuasa. Kehendak Tuhan yang berkuasa, bukan aku Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.